itu bank tanah? Kenapa tanah kosong bisa tiba-tiba dibangun jalan tol? Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita di dalam Irma Devita Channel. Pernah nggak sih kalian lihat berita tentang penggusuran warga atau pembebasan lahan di suatu wilayah? Tiba-tiba ada proyek jalan tol, rel kereta api, bahkan pembangunan gedung-gedung pemerintah atau perumahan besar. Padahal sebelumnya warga sudah tinggal bertahun-tahun di sana. Tapi tahu-tahu katanya tanah itu milik negara. Terus muncul pertanyaan, siapa yang punya hak atas tanah itu? Kenapa bisa digusur begitu saja? Siapa sih yang atur itu semua? Nah, sebelum kita saling curiga, mari kita lihat dulu dasar hukumnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara memang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan rakyat. Sejak tanggal 29 April 2021, pemerintah secara resmi membentuk lembaga yang khusus mengelola tanah, namanya adalah Bank Tanah. Loh, apa tuh Bank Tanah? Apakah kayak bank biasa? Tenang, kita akan bahas tuntas di video kali ini. Let's explore. Bank Tanah adalah lembaga negara tapi bukan lembaga keuangan ya teman-teman. Menurut PP nomor 64 tahun 2021 pasal 1, Bank Tanah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberi kewenangan untuk mengelola tanah. Lembaga ini khusus dibentuk untuk menjamin ketersediaan tanah buat pembangunan dan pemerataan ekonomi. Misalnya membuat proyek strategis seperti jalan tol, bendungan, bandara, reforma agraria, kawasan industri, atau bahkan perumahan untuk masyarakat. Badan Bank Tanah punya tugas lengkap banget loh. Menurut pasal 3 ayat 2 PP nomor 64 tahun 2021, tugasnya antara lain adalah yang pertama, merencanakan kebutuhan tanah jangka panjang. Yang kedua, mengakuisisi tanah dari pemerintah atau pihak lain. Yang ketiga, mengelola dan menjaga tanah yang dimiliki. Yang keempat, bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan tanah. Dan yang paling penting, mendistribusikan tanah kepada yang membutuhkan. Dengan adanya lembaga ini, negara bisa lebih mengatur ketersediaan lahan buat proyek pembangunan. Pertanyaannya sekarang adalah, tanah sebanyak itu dari mana datangnya? Jawabannya ada dua sumber utama. Yang pertama adalah tanah yang berasal dari penetapan pemerintah, meliputi tanah bekas hak yang sudah habis masa berlakunya, tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, tanah reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau kecil, hingga tanah tanpa pemilik. Yang kedua, tanah yang berasal dari pihak lain seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, badan usaha atau masyarakat sendiri, dan tanah yang diperoleh lewat pemberian, pembelian, tukar-menukar, hibah, pelepasan, atau bentuk lainnya yang sah. Kalau kamu sering dengar istilah pembebasan lahan, nah ini salah satu bentuk akuisisi yang dilakukan oleh Bank Tanah. Sampai sekarang, Bank Tanah tercatat sudah memiliki lebih dari 18.700 hektar area tanah yang terdiri dari 28 kabupaten di seluruh Indonesia. Contoh nyatanya, pengambil alihan tanah terlantar oleh Bank Tanah di Kalimantan Timur. Konteksnya, pada tahun 2022 sampai 2023, Kementerian ATR BPN melalui Bank dan Bank Tanah melakukan proses penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah terlantar yang luasnya mencapai ratusan hektar di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah penyangga di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lokasinya adalah Kecamatan Samboja dan Sepaku, Kelurahan Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur, di mana tanah-tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, namun tidak dimanfaatkan sesuai izin peruntukannya selama bertahun-tahun. Sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Terlantar, Pasal 24 UPA, di mana negara dapat mencabut hak atas tanah jika tanah tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Prosesnya adalah yang pertama, identifikasi tanah terlantar oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR BPN. Dan yang kedua, diberikan peringatan selama 3 tahap kepada pemegang hak. Yang ketiga, setelah tidak dimanfaatkan selama waktu-waktu tertentu dan tidak ada perbaikan status tanah tersebut, maka tanah tersebut akan dicabut. Yang keempat, dikuasai negara dan diserahkan ke Bank Tanah untuk dikelola atau dialokasikan ulang. Tujuan pengambil alihan adalah untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
redistribusi tanah kepada masyarakat pelaku usaha produktif dan pembangunan hunian, menertibkan penguasaan lahan skala besar yang tidak produktif dengan catatan banyak dari tanah-tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh perusahaan sawit, tambang, atau properti yang menelantarkan lahan selama lebih dari 5 tahun. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa Bank Tanah bukan lembaga yang asal gusur, tapi lembaga resmi negara yang bertugas menjamin tanah digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau saat ini kamu sering kena macet karena pembangunan jalan atau rel kereta, ingat, semua itu dilakukan agar kita bisa hidup lebih nyaman di masa depan. Bayangkan kalau di Jakarta sudah punya MRT, LRT, KRL yang saling terintegrasi, Bandung-Jakarta cuma 2 jam naik kereta cepat. Dan semua itu berawal dari pengelolaan lahan yang rapi lewat lembaga seperti Bank Tanah. Sebagai quote penutup, di sini negara tidak bisa menciptakan tanah, tapi bisa memastikan setiap jengkalnya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hukum bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Bersama saya, Irma Devita, hukum jadi teman sehari-hari.